bagaimana hukumnya menghiasi masjid dengan lampu kelap-kelip warna-warni? Seperti yang saya ketahui, lampu ini mirip seperti hiasan di pohon Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di takjil kali ini bersama Ustadz Zul, ya, hafizahullah taala, yang tentunya Ustadz di sini adalah mengapresiasi teman-teman. Nggak cuma kita bawa narasumber, tapi Ustadz Zul nanti akan kasih tahu, ya, dan juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah pada masuk. Yang tentunya mereka ngikutin program takjil ini, Ustadz. Nah, ini pas banget, langsung aja. Main cepat aja, nggak usah lama-lama ya. Kita datang pertanyaan pertama dari Harita Nayotama. Ya. Sebelumnya hayakallah Ustadz ya. Masya Allah. Ya, semoga Allah selalu jaga Ustadz Zul ya. Amin, amin. Sehat, amin ya Rabb. Afwan Ustadz, bila pakai parfum yang mengandung alkohol, gimana hukumnya Ustadz? Wah iya nih sering nih Ustadz. Sampai-sampai penjualnya pun juga jadinya ngebahas begituan. Gimana ya ngomongnya gini, kita nih pembeli, kadang kita kehati-hatian gara-gara alkohol ini kan, wah ini bahaya lah begini. Ujung-ujungnya si pembeli juga jadinya minta ke toko parfum, ada yang tanpa alkohol nggak? Non-alkohol misalnya. Nah, semakin masifnya dan banyaknya pembelinya datangnya dengan berucap dan mindset seperti itu, akhirnya Anda pernah masuk toko parfum, mungkin lihat penampilan, jenggot, dan seterusnya, baik itu maupun di Saudi padahal sama di Indonesia, mereka langsung tiba-tiba begitu Anda masuk, no alkohol. Lah mati aneh, nggak apa-apa kalau ada alkohol gitu gak. Dia malah diem, hah? Alkohol? Gitu-gitu. Nah ini jadi polemik nih. Penjual kadang juga jadinya ketakutan. Kalau misalkan ada alkoholnya, ya mungkin dia terpaksa harus bohong dan lain sebagainya. Nah ini gimana mencikapi hal seperti ini Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi sebenarnya alkohol itu kan nama untuk apa alkohol itu? Penggunanya apa? Oke. Ya, kita harus dipahami dulu dia istilah kemana, kemudian hubungannya dari sudut syar'i itu apa. Kita kan sebenarnya yang dilarang itu adalah sesuatu yang memabukkan. Ya, itu namanya al-muskir. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, kullu muskirin haram. Semuanya memabukkan haram gitu Ustaz ya. Jadi setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Khamar itu dikatakan khamar karena dia menutup akal. Jadi dia bisa menghilangkan akal gitu. Kalau orang teler kan dia nggak sadar dia kan. Iya, hilang akal betul. Kemudian Nabi tegaskan bahwa setiap yang memabukkan itu haram. Oke. Jadi alkohol itu diarahkan kepada yang memabukkan, haram, itu benar. Tapi itukah alkohol yang memabukkan yang dipakai untuk parfum? Oh, iya. Itu lagi dia. Dia nggak ada hubungannya. Malah itu orang minum alkohol jenis itu bisa mati. Oh, kalau benar-benar kimia dan racun malah ya. Itu kan campuran untuk parfum kan, lain ya, bukan untuk diminum. Oke. Makanya kalau kita tanya orang-orang kimia itu dia bedakan antara dua jenis itu. Karena itu nggak ada masalah pakai alkohol untuk parfum, itu nggak ada masalah. Itu bukan untuk diminum. Bukan untuk diminum dan bukan juga untuk memabukkan. Memang kita untuk mewangikan malah ya. Oh, Masya Allah, clear teman-teman. Jadi ketika udah tahu mengenai alkohol, lihat dulu dari zatnya itu sendiri. Apalagi buat parfum, nggak juga untuk dipakai untuk minum gitu di luar. Meskipun kena kulit juga ya Sat ya? Bukannya baju, maksudnya kulit pun juga ya, sekalipun kulit ya. Kan ada hubungannya dengan yang diharamkan itu. Ya. Jadi bahasa lainnya dia halal, nggak ada masalah, bagus. Oke. Kena kulit, kena baju nggak apa-apa. Oh, Masya Allah. Siap, taib Ustaz, syukran, jazakallah khair. Lanjut. Allah barik fik. Lanjut Mas, kita pertanyaan ke berikutnya. Oke, Rahmi Saleh, bismillah, mau tanya, bagaimana hukumnya wanita haid bertadarus? Kedua, apakah wanita yang sedang haid tidak dibolehkan memegang Quran? Yang ketiga, banyak juga Anda ya. Nggak apa-apa deh, satu persatu nih Ustaz ya. Yang ketiga, ketika wanita haid mengaji atau tadarus, apakah pahalanya berkurang? Atau tidak sama pahalanya mengajinya dengan wanita yang tidak haid? Atau malah tidak mendapatkan pahala sama sekali? Mohon dijawab Ustaz, barakallahu fiik. Ini pasti pertanyaan para perempuan ya. Iyalah, ini nih. Subhanallah, itu haid itu ketentuan Allah tetapkan atas anak perempuan Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang itu ketentuan dan takdir Allah. Ya.
Ya mungkin banyak hikmah di belakang hal tersebut ya untuk para perempuan. Jadi sebenarnya Nabi SAW itu sudah disebutkan oleh Aisyah di dalam hadits riwayat Muslim, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Oke. Jadi beliau itu menyebut berzikir kepada Allah di segala keadaan. Oke. Segala keadaan. Iya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau masuk ke Mekah dan beliau sedang haid, Nabi hanya melarang beliau untuk satu hal saja. Apa itu, Ustaz? Kata beliau, ya Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil bait hatta tatahuri. Wahai Aisyah, lakukan segala hal yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Gak boleh kamu lakukan itu sampai kamu suci. Orang yang haji itu kegiatan paling pokoknya berzikir kepada Allah. Iya. Ya kan? Baca Al-Quran dan seterusnya. Nggak ada yang dilarang oleh Nabi kecuali satu aja. Tawaf ya. Hanya tawaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tawaf di Ka'bah saja. Jadi maksudnya bahwa dzikir itu adalah hal yang dibolehkan. Baca Al-Quran termasuk. Kalau dia baca dari hafalannya dan harus dari hafalan, itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah memang yang ada silang pendapat kalau perempuan haid dia membaca memegang mushaf. Nah, apakah boleh memegang mushaf untuk perempuan haid? Nah, jadi ada silang pendapat ya di dalam hal tersebut. Tapi sebaiknya seorang itu jangan dia memegang mushaf secara langsung. Kalau dia pegang mushaf, dia pegang pakai kain. Mukannahnya. Kain atau pakai perantara. Jangan memegang langsung. Yaitu pendapat yang paling pertengahan. Oke. Dan mungkin paling aman untuk seorang perempuan. Tapi sekarang ini kan kita sudah dimudahkan oleh Allah, ada handphone, ada tablet. Ya cuman kan memang orang kan makanya juga berat juga ya matanya kan, terus kadang berbahaya juga ya. Ya itu kan sebenarnya bukan hukum mushaf. Jadi kalau Syekh Shalih Fauzan itu beliau kasih fatwa itu bukan di hukum mushaf. Beda dengan mushaf, itu kan lembaran-lembaran ada tulisannya. Kalau ini kan dia sebenarnya itu cuman sebuah alat memori yang ditampilkan, hilang, bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Jadi dia beda dengan fisik mushaf. Ya, jadi kalau dia baca pakai handphone itu lebih ringan baginya. Ya, dan itu solusi sudah untuk perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan dalam hal membaca Al-Quran itu sama. Haid maupun tidak haid perempuan itu. Sebab ini Al-Quran diperintah kita untuk banyak membacanya. Ya, dan membaca Al-Quran itu dimaklumi dari keutamaan dan pahala ya. Jadi jangan bertanya apakah berkurang pahalanya atau tidak ada pahala. Ya, tapi yang kita tanyakan adalah bagaimana keseriusan kita di dalam membaca Al-Quran, selalu menjaganya. Apalagi perempuan kalau dia penghafal Quran, itu kan harus dia selalu jaga hafalannya kan. Ya kalau dia libur misalnya selama 1 pekan, hafalannya nggak dia baca-baca, itu kan akan bermasalah juga untuk dirinya. Ya. Jadi paling tidak dia ada hal, alhamdulillah hukum-hukum juga, walaupun ada hal-hal yang dilarang atau hal yang tidak dibolehkan, tetapi sudut-sudut yang membantunya untuk tetap menjaga Al-Quran itu alhamdulillah terbuka dan bagus untuk seorang perempuan yang haid. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya, Masya Allah. Wafik barakallah. Jadi artinya kalau menggunakan gadget masih bisa ya Ustadz ya? Bisa, nggak ada masalah insya Allah. Taib kalau gitu. Baik. Nah ini dia nih. Ani Xiaomi. Pak Ustadz, misal kita mengajak orang untuk gabung dan diiming-imingi bonus, itu riba nggak Pak? Fadhol Ustadz. Gabung apa ya? Maksudnya kayak semacam apa, komunitas reseller atau seperti apa ya? MLM juga kadang-kadang modelannya begitu-begitu juga tuh, diiming-imingi bonus apa segala macam. Mungkin gitu kali, nggak mengajak orang untuk gabung, ya kita husnuzon mungkin gabung ke reseller, agen gitu biasanya Ustaz. Diiming-imingi bonus. Nah, jadi sebenarnya itu dilihat ke akadnya ya. Ya. Jadi kalau bahasanya sih terlalu umum ya, bonus itu kan banyak bentuknya. Betul. Jadi intinya itu kita harus melihat akadnya. Akadnya itu apa? Oke. Jadi kalau misalnya dikatakan bonus dalam artian kalau dia ikut di situ, dia sebagai wakil atau sebagai orang yang menyebarkan, dia akan dapatkan potongan harga, diskon misalnya. Itu kan bonus juga namanya. Ya. Atau dia mungkin seperti gaya MLM yang disebut tadi. Nah, itu kan lain lagi, dia ada bonus-bonusnya juga kan, tapi itu kan adalah hal yang diharamkan. Karena ada memang betul jenis riba-riba di dalamnya, karena dia memberi biaya untuk jadi member di depan. Nah, dan itu kan akan menghasilkan potongan harga dan jual janji juga kan seterusnya. Baik.
Jadi sebenarnya harus dirinci bonus itu apa. Jadi saya nggak bisa menjawab ya kalau kasus seperti ini harus dirinci akadnya kayak bagaimana, jenisnya kayak gimana. Iya benar ya. Ini pun juga nanggung juga Mbak Ani. Nanyanya kalau mau gabung apa juga kita bingung. Mengajak orang untuk gabung kemana gitu, kita belum tahu nih model. Ya tapi ada inilah maksudnya kadang di pembahasan muamalah itu. Ya. Kalau bertanya jangan memberi pertanyaan-pertanyaan yang global. Oke. Ada kasus tertentu yang kita hadapi, kita tanyakan secara detail. Sebab kadang kalau memberi jawaban, saya ditanya umum, kadang saya malah nggak bisa jawab. Tapi kalau diberikan detailnya, mungkin kita bisa bantu untuk diberikan solusi atau jawabannya. Atau misalnya benar. Allah barik. Jadi artinya memang iya sih, betul. Nggak bisa juga, karena bisa jadi satu kasus tuh 2 jawaban tuh, karena nggak ketahuan arahnya mau kemana. Nah gitu ya. Coba kita menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Oke. Ya. Nah kita cek. Datang dari Ardin Putra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya menghiasi masjid dengan lampu kelap-kelip warna-warni. Seperti yang saya ketahui, lampu ini mirip seperti hiasan di pohon Natal. Banyak sekali saya melihat masjid seperti ini. Dan kadang nutup jalan lagi jamaahnya. Susah lewat kadang saya Ustaz. Ada lagi ada pesta. Di mana ini ya? Di masjidnya Ustadz. Di dalamnya? Di dalamnya, di luarnya ada tenda, ada panggung. Lagi ada acara kawinan atau? Kayaknya sih enggak sih Ustadz. Enggak ada. Itu biasanya ada tuh di Keramat Jati, masjidnya sebelah kiri ada, saya pernah lihat. Kayak gitu Ustadz. Gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Masjid dihias biar menarik, biar cantik Ustadz. Jadi dari salah satu tanda hari kiamat itu dikabarkan oleh Nabi SAW, masjid yang di zukhruf, dihiasi dengan hiasan-hiasan yang menyibukkan. Dan itu bertentangan dengan makna didirikannya masjid. Oke. Jadi masjid itu didirikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bisa khusyuk di dalam salatnya. Jadi suatu hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan di hadapan beliau ada tirai Aisyah yang bermotif gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat memanggil Aisyah, kemudian meminta supaya melepaskannya, lalu dikirim ke Abu Jaham supaya didatangkan ambijania. Gantinya ambijania itu kain juga sama, tapi dia polos, tidak bercorak, polos. Oke. Ya. Beliau berkata ini tadi mengganggu saya. Pada saat sholat. Jadi ini padahal yang tetap ya, apalagi kalau wah pusing mata bos. Aduh. Ini kita juga kesannya lagi di mana gitu kan? Oh iya kayak di diskotik, mohon maaf ya. Jadi kayak lampu-lampu kelap-kelip gitu. Tapi biasanya nggak di dalamnya sih Ustadz. Ada juga di dalamnya. Tapi di luar-luarnya karena mungkin ada acara-acara tertentu di luar sih halamannya biasanya. Ya jadi masjid itu tidak seharusnya difungsikan seperti itu. Yang masjid itu ada makna-makna yang harus kita pelajari. Oke. Makna sebagai rumah Allah, makna sebagai tempat ibadah kaum muslimin, ya dan seterusnya dari makna-makna besar yang terkait dengan masjid. Jadi di dalam sebuah hadits itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis salati syughlan." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Ya, pada dasarnya orang mau masuk salat itu dia ada kegiatan yang menyibukkannya. Maka jangan kita ketika menuju ke masjid baru memasukinya sudah lihat sesuatu yang menyibukkan kita. Masuk dalam lagi sesuatu yang menyibukkan lagi. Nah ini semuanya kan nggak benar, bertentangan dengan makna sholat, bertentangan dengan makna masjid, makna ibadah yang kita akan lakukan di situ. Iya betul. Allah barik. Ya, apalagi memang yang ngadain acaranya mungkin kelap-kelip itu yang katanya ngaku keturunan Nabi kan. Maksudnya Nabi aja nggak ngakuin kayak seperti itu gitu kan. Gimana keturunannya? Oke lanjut. Mungkin yang nomor 2 nih Ustadz. Dari Ardin Putra nih Ustadz. Melihat fenomenal tontonan anak-anak di YouTube, banyak nyanyian dan animasi yang ada babi, anjing. Bagaimana langkah kita sebagai orang tua? Apakah memberikan anak untuk tonton atau menontonnya atau tidak Ustadz? Ini dari fenomena di masa sekarang mungkin sulit dihindari ya untuk itu. Cuman di situlah letak ketika seorang itu masuk dalam ujian, apalagi di akhir zaman. Ya memang harus ada keseriusan untuk hal tersebut. Jadi anaknya mungkin harus dia sibukkan dengan hal yang lebih bermanfaat daripada itu.
Jadi itu kan asalnya kenapa si anak menonton hal yang seperti itu, karena tidak diberi kesibukan yang seharusnya. Ya. Kalau diberi kesibukan misalnya pada hal yang bermanfaat, seperti dia menghafal Al-Quran, menghafal dzikir, atau misalnya dia belajar menulis, atau dia belajar menggambar, ya pada gambar yang boleh ya, misalnya pemandangan atau yang misalnya itu mewarnai atau berhitung, ya. Dan permainan kecerdasan kan di masa sekarang banyak sekali. Banyak, iya. Kecerdasan yang melatih pengetahuan, itu kan hal-hal yang bagus ya. Yeah. Cuma yang menjadi masalah itu kan kita terkalahkan, kita kasih sesuatu yang paling simpel, ya kasih aja HP, dia buka, dia main sendiri, kita bisa kontrol. Gitu. Tapi gini Ustadz, maksudnya Anda mewakili orang tua ya Ustadz. Kadang kan kita juga menggunakan gadget itu kan dalam hal yang insya Allah membantu anak kita untuk tumbuh kembang nih Ustadz. Ya, jadi dikasih yang awalnya memang tontonannya bermanfaat insya Allah. Mungkin belajar huruf hijaiyah, ya, atau mungkin tadi huruf-huruf Indonesia, abjad, hitung-hitungan, warna dan seterusnya gitu kan, atau buah-buahan, binatang, tebak-tebakan ini tuh. Tapi kan di YouTube ini kadang algoritmanya kita dipental-pentalin Ustaz. Anda aja kaget. Ya memang jujur ya, maksudnya Anda pas belajar kasih anak belajar gitu, misalnya tontonan gadget apa segala macam, asik tuh. Nonton tiba-tiba Cocomelon, teneng masuk ke channel Cocomelon, Baby Shark gitu Ustaz. Nah artinya gimana cara kontrolnya Ustaz? Nah itu sebenarnya dari sudut manfaat pasti ada manfaatnya. Kan? Yeah. Dari sudut bahaya mungkin bahayanya lebih banyak. Ya karena kalau kita sudah tahu kondisinya seperti itu, ya kita harus mengontrolnya itu lebih berhati-hati lagi. Ya kadang kita harus melipat gandakan perhatian untuk anak di situ. Jadi itu memang ketika kita berikan ke lapangan, kita juga harus bagus dalam mengontrolnya. Balik lagi ke orang tuanya Ustaz ya. Iya, barakallah. Ya, fiik barakallah. Lanjut pertanyaan berikut ya. Oke. Coba kita cek dari akun lain. Ya, ini dia di kolom komen tentunya di postingan takjil kita ya. Ada Fajar Geming atau Fajar Gaming gitu kali maksudnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya punya usaha potong rambut. Kadang orang-orang minta potongan yang aneh-aneh. Yang sampingnya tipis banget lah, atasnya dipotong dikit lah. Ustadz tolong jelasin tentang koza. Yang sampingnya tipis gitu ya, atasnya ada. Masalah ini kayaknya menjadi masalah semua usaha potong rambut. Orang-orang juga minta jenggotnya dipotong bersih. Apa hukumnya motong jenggot orang gitu ya? Penghasilan saya apakah haram Ustadz? Syukron, afwan. Fadhol Ustadz, barakallah fiik. Ya Masya Allah ya. Jadi hal yang diharamkan, kita jangan ikut masuk di situ pada hal yang diharamkan. Jadi kalau kita tahu jenggot itu Nabi perintah untuk dipelihara, perintah untuk dijaga, terus kita bantu orang untuk potong jenggot, nah, itu artinya kita bersyirikat kan di dalam. Iya, tolong menolong ya. Jadi itu kan mudah kan, bukan aja usaha potong rambut ya, namanya potong rambut Pak. Saya cuma potong rambut kepala aja di sini. Betul. Jenggot saya nggak ini, silahkan di tempat yang lain kan begitu. Masya Allah. Ya, tapi kalau bertanya tentang koza, ya itu memang ada hadits Ibnu Umar ya di riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan al-qaza. Al-qaza itu kata para ulama bentuknya macam-macam ya, ada yang dipotong di atas, di belakang enggak, ada yang di belakang potong, atas enggak, ada yang dipotong kanan dan kiri, atasnya enggak, ada yang di atas kanan kirinya dibiarin. Nah, itu kan bentuk-bentuk dari koza. Intinya dia mengambil sebagian rambut, sebagian tidak diambil, sebagian ditinggalkan. Oke. Tapi kalau dia sudah motong semuanya, hanya saja panjang pendeknya yang berbeda, itu nggak ada masalah, itu nggak masuk dalam koza. Oh, jadi benar-benar signifikan banget ya Ustaz? Ya nggak mesti kita potong itu misalnya cuman ambil 1 senti semuanya 1 senti, 2 senti, itu salah paham. Jadi boleh aja misalnya potong di atasnya 2 senti, di kanannya 1 senti. Itu nggak ada masalah. Yang penting semuanya kena, semuanya terpotong gitu. Oke, coba nih Anda mau tes, beranikan diri untuk pertama kalinya di depan Ustadz untuk nunjukin rambut Anda. Pertanyaannya ini, apakah rambut Anda koza apa tidak Ustadz? Bismillah Ustadz, ya pengen tahu nih. Segini hitungannya koza apa nggak Ustadz? Segini Ustadz. Gantung ketika motong semua. Semua Ustadz, ya, semua dari gondrong. Tapi Anda bilang nih, Bang, nih potongnya atasnya disisain dikit, nomor 1 apa 2 nih Anda lupa. Sampingnya
lebih tipis. Nah, ya udah deh bang, gitu. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ada yang komen begitu. Bang, rambut anda bukannya koza? Satu sih diantara 160.000. Kadang tapi kan hati kan ya wajar, konten kreator kan mungkin baper apa segala macem gitu kan Ustaz. Jadi ya udah iya kali ya, tapi enggak, antara tanya Ustaz aja deh gitu Ustaz. Aman Ustaz ya? Iya, barakallah. Oh, Masya Allah, fiqh barakallah. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini satu lagi nih, cakep nih. Next. Oke, pemilik akun Abdullah. Wah, namanya bagus. Bismillah. Mohon maaf, izin bertanya Ustadz. Saya bekerja sebagai customer service salah satu aplikasi belanja, dan di tempat kerja komputer kita kadang berdampingan dengan perempuan tanpa ada penutup atau sekat. Jaraknya hanya 0,5 meter. Yang bener loh, 0,5 meter segini dong. Oh, layaknya kayak di kantor gitu ya. Aturan ibadah di tempat kerja saya sangat dibatasi. Waktu sholat maksimal 10 menit, itu pun antri. Terkadang kami baru bisa sholat maghrib 5 menit sebelum masuk isya. Boy, mantap, mepet bos. Apakah saat ini pekerjaan saya haram dan tidak berkah akibat 2 perkara di atas? Terima kasih, semoga Allah selalu menjaga Ustadz Zul dan Bang Dery. Masya Allah, jazakallah khair. Lanjut Ustadz. Penanya, ya jazakallah khair ya, dia bertanya itu menunjukkan ada sesuatu yang baik di hati kan. Ya. Jadi kalau seorang itu di dalam pekerjaannya dia merasa ada yang tidak enak, kita dia tanyakan. Ya. Itu kan ciri-ciri yang bagus. Mantap. Pada seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan ini kan jaraknya mungkin dalam suatu ruangan banyak orang kali ya, seperti biasanya tempat kerja cuma ada komputer, tapi jaraknya berdekatan. Itu kan sebenarnya sih diatur aja, dia mengatur jaraknya aja. Dia cari kayak tempat yang dia hanya laki-laki saja, atau misalnya dalam satu ruangan walaupun banyak tapi dipisah, laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Itu kan cuma perlu membangun komunikasi aja untuk agar supaya terhindar dari fitnah. Dia juga tidak jatuh di dalam masalah. Gimana caranya dia kerja di samping kanan dia misalnya, dan dia juga nggak fokus mungkin ya. Baik. Dan itu juga mungkin kadang bangun komunikasi itu bagus itu. Jadi seorang mungkin di tempat kerjanya juga bisa mengusulkan kalau kayak gini, kayak begini. Itu kan hal-hal yang baik. Ya. Yang kedua terkait dengan masalah sholat ini memang harus diperbaiki ya. Nggak cocok kita masuk dalam pekerjaan kita terlantarkan waktu sholat kita. Sudah mau keluar waktunya, sisa 5 menit dari isya baru sholat gitu. Ya. Jadi alasannya karena terbatas. Ya itu kan masjid-masjid di negeri ini kan banyak. Jadi kalau terbatas saja, saya juga kadang itu kurang tergambar ya kayak gimana ininya. Padahal solusinya itu banyak di dalam hal tersebut. Tapi kalau dia bisa menjaga sholatnya bisa tepat waktu, dia lakukan pada hal yang baik, maka insya Allah ta'ala itu bagus ya. Tapi kalau misalnya dia sulit untuk menjaga sholatnya, dia berusaha melihat pekerjaan-pekerjaan yang lebih aman untuk dia. Hal-hal yang dia tidak ada sesuatu ganjalan di dalam hati, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala itu mungkin kita harapkan lebih banyak berkahnya untuk seorang hamba. Barakallahu fikum. Masyaallah wa iyyakum. Iya benar ya, kalau kita lihat dari pertanyaan ini sebenarnya itu musolah di kantornya atau mungkin masjid kecil di kantornya sih Ustaz. Soalnya dibilang waktu sholat maksimal 10 menit, itu pun antri. Nah biasanya kan mau sholat di situ gitu loh Ustaz. Mungkin di kantornya di lantai tersebut dan seterusnya gitu ya. Mepet-mepet gitu. Ya iya sih, mungkin turun sedikit lah bentar. Mungkin pasti kan di sekitaran sekarang Indonesia kita nih Masya Allah ya Ustaz ya. Dikit-dikit masjid. Ya. Iya betul. Iya, wajib. Jadi memang dimudahkan sebetulnya dari pemerintah kita dengan banyaknya masjid-masjid yang mungkin per kelurahan, per kecamatan dan seterusnya. Baik Ustadz, nah ini buat teman-teman kalau mau nanya ya masih bisa sih insya Allah, coba aja tulis aja di kolom komen, nanti insya Allah kita jawab ya, tentunya bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala. Ada nasihat buat anak pribadi Ustadz, apalagi di detik-detik menuju lebaran ini Ustadz. Nah pengen sekali anak dinasihatin sama Ustadz. Ya yang pertama kita itu hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di segala keadaan. Ya. Kemudian yang kedua, kita hidup itu untuk ibadah di segala keadaan. Bukan cuma di Ramadan aja. Ya. Tapi ibadah itu di segala keadaan. Karena kematian juga enggak tahu kapan datang menjemput kita. Dan kita ini diperintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali engkau meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Jadi itu hal yang perlu kita jaga, bagaimana kita istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah, karena keteguhan di atas hal ini itu sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberi taufik atas kita semua. Barakallahu fikum.